Hagia Sophia jadi masjid dan sikap diam Paus Fransiskus. Suara azan kembali terdengar dari bekas katedral Bizantium. Padahal sejak tahun 1934, bekas katedral ini resmi menjadi sebuah bangunan non-keagamaan alias museum. Apakah suara azan ini menjadi penanda bahwa Hagia Sophia kembali akan digunakan sebagai masjid? Dulunya, Katedral Agung Hagia Sophia di Istanbul, Turki, berfungsi sebagai pusat agama Ortodoks Timur. Itu terjadi sebelum diubah menjadi masjid dan kemudian menjadi museum. Katedral ini didirikan pada tahun 537 Masehi, yakni selama masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Di masa ini, Katedral Agung Hagia Sophia adalah bangunan terbesar di dunia yang mengekspresikan keagungan arsitektur Bizantium. Hagia Sophia sendiri berasal dari nama dalam bahasa Yunani, yakni Hagia yang artinya kudus dan Sophia yang artinya kebijaksanaan. Dalam bahasa Latin, katedral ini bernama Sancta Sophia dan dalam bahasa Turki bernama Hagia Sophia. Interior Hagia Sophia, Basilika Patriarkal di Konstantinopel, dirancang tahun 537 oleh Isidor dari Miletus. Dia adalah seorang penghimpun atau compiler pertama dari berbagai karya Archimedes. Pengaruh prinsip-prinsip geometri padat Archimedes dipraktekkan dalam pembangunan katedral ini. Pada tanggal 23 Maret 2020 yang lalu, suara azan kembali terdengar dari bekas katedral Bizantium ini. Padahal, bangunan ini telah menjadi museum sejak tahun 1934. Dan sejak tahun 1934, suara azan pertama kali terdengar adalah pada tanggal 3 Juli 2016. Dan kini, 23 Maret 2020, suara azan itu terdengar lagi di bulan Maret yang lalu. Apakah suara azan itu menjadi penanda digunakan kembali Hagia Sophia sebagai masjid? Benar saja. Pemerintah Turki pada hari Jumat lalu, tanggal 10 Juli 2020, telah mengubah Museum Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Bangunan yang pernah menjadi penanda keagungan agama Ortodoks Timur selama 900 tahun sebelum dirampas dan ditaklukkan oleh pasukan Muslim atau Fetih pada tahun 1453 itu akan difungsikan sebagai masjid. Rencananya, sholat meriah akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020. Banyak protes datang dari berbagai belahan dunia yang menuduh pemerintah Turki tidak sensitif. Protes keras datang dari pimpinan gereja Ortodoks. Pemimpin gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill dari Moskow, dalam pernyataannya hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 mengatakan kekecewaannya. Saya kutip, "Sayang sekali keputusan semacam ini alih-alih menghentikan berbagai gejolak yang sedang ada, justru malah memperkeruhnya." Bagi Kirill, mengubah Hagia Sophia menjadi masjid sama artinya dengan mengancam dan melukai peradaban Kristiani. Hagia Sophia sendiri telah menjadi bangunan yang dilindungi UNESCO sejak tahun 1985. Sekretaris Jenderal UNESCO Audrey Azoulay menyatakan kekecewaannya dalam sebuah pernyataan. Azoulay mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah simbol keagungan arsitek yang menjadi saksi unik bagi persilangan budaya Eropa dan Asia selama berabad-abad. Statusnya sebagai museum justru menegaskan hakikat universalnya sebagai simbol yang sangat kuat bagi dialog. Mengubahnya menjadi masjid sama saja dengan mengakhiri peran mulia yang diemban bangunan ini. Anehnya, pimpinan tertinggi Gereja Katolik, dalam hal ini Paus Fransiskus,
diam 1000 bahasa. Sebagaimana diberitakan oleh portal berita Crux, pimpinan dan umat gereja Ortodoks menyayangkan dan mengecam sikap diam Fransiskus. Apakah Fransiskus menyetujui hal ini? 4 catatan bisa diberikan sebagai latar belakang untuk memahami mengapa Vatikan tampak mendiamkan isu yang sangat kontroversial ini. Catatan pertama, orang Kristen di Turki adalah kelompok sangat minoritas. Sejak Islam berkuasa, terjadi pengusiran besar-besaran terhadap orang Kristen Ortodoks sejak tahun 1914, lalu kemudian di tahun 1955 dan di tahun 1964. Jadi orang Kristen memiliki trauma di kalangan mereka, dan jika mengkritik kebijakan pemerintah ada semacam rasa takut. Apalagi pemerintahan Erdogan pernah mengingatkan umat Ortodoks di Turki bahwa protes terhadap pemerintah hanya boleh dilakukan lewat Patriarkat Ekumenis Konstantinopel. Dan upaya melawan kebijakan pemerintah sama saja dengan menyatakan sikap permusuhan. Dalam arti itu, apakah sikap diam Vatikan adalah cara gereja Katolik dalam tanda petik melindungi umat Katolik di Turki berhadapan dengan penguasa yang mempraktikkan politik Islam? Silakan Anda menjawab sendiri. Catatan kedua, pada tanggal 18 Juni 2020 yang lalu, para uskup Katolik di Turki mengeluarkan sebuah pernyataan yang diterbitkan di Catholic News Agency yang berisi sikap mereka terhadap rencana Erdogan mengubah Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Para uskup itu mengemukakan sikap moderat dengan mengatakan bahwa meskipun menginginkan Hagia Sophia tetap sebagai museum, mereka tidak ingin campur tangan dalam keputusan apapun yang diambil pemerintah Republik Turki berkenaan dengan museum tersebut. Sikap moderat semacam ini dianggap lembek dan tidak bertajih berhadapan dengan berbagai diskriminasi terhadap komunitas Kristen di Turki. Apakah ini sebuah sikap pengecut? Silakan Anda memberi komentar. Catatan ketiga, apakah Fransiskus takut dengan ancaman Erdogan? Dugaan ke arah itu ada? Ya, secara tidak langsung. Menghadapi berbagai kritik dari komunitas Kristen terhadap rencananya mengubah museum menjadi masjid, Presiden Erdogan menyatakan pada tanggal 3 Juli 2020 bahwa mengkritik sebuah negara dengan menggunakan isu rumah ibadah sama artinya dengan menyatakan sikap permusuhan terhadap Turki. Saya kutip, berbagai upaya melawan Hagia Sophia adalah serangan langsung kepada kedaulatan kami, tegas Erdogan. Sikap diam Fransiskus tampaknya dipengaruhi juga oleh ancaman ini. Dan jika ini benar, apakah gereja Katolik sudah begitu takut pada penguasa negara-negara? Silakan jawab sendiri di kolom komentar. Do not be afraid. Do not be afraid. Open your hearts, open up your hearts to Christ. Catatan keempat. Sebagian pengamat menghubungkan sikap diam Fransiskus dengan pandangannya mengenai peradaban Kristiani. Dalam ensiklik Evangelii Gaudium, Fransiskus menyatakan dalam artikel 117. Di artikel tersebut, setelah mengakui bahwa pewartaan kabar baik mengakui aneka ragam kekayaan budaya dan itu adalah hasil karya Roh Kudus, Fransiskus mengatakan bahwa kita akan bersikap tidak adil dalam memahami logika inkarnasi jika kita menempatkan kekristenan sebagai sebuah budaya tunggal dan monoton, bahwa memang beberapa kultur dihubungkan dengan pewartaan Injil dan perkembangan pemikiran Kristiani. Akan tetapi, demikian Fransiskus,
warta yang diwahyukan itu tidak identik dengan satupun dari budaya-budaya itu. Isi warta tersebut menurut dia bersifat lintas budaya. Mengikuti logika pemikiran Fransiskus semacam ini, kita akan mendapatkan kesan bahwa tidak akan pernah terbentuk apa yang disebut kebudayaan Kristen. Dengan begitu, warta sukacita Injil ke depan adalah sukacita membangun sebuah peradaban lintas budaya. Dan ini tampaknya masuk dalam agenda besar membangun apa yang disebut humanisme universal, di mana katolisitas hanya bagian kecil saja dari seluruh elemen tersebut. Sayang sekali. Apakah ini sebuah pesan profetik atau ekspresi inferioritas? Silakan Anda memberi komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Demikian pemikiran saya, kurang lebihnya, mari kita diskusikan lebih lanjut isu-isu ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.